lebih canggih, jadi lebih menguasai apa yang ada di dalam Samsung tersebut seperti itu. Dan di sini model penelitiannya yaitu pertama motivasi, yang pertama produk, yang kedua harga, dan yang ketiga promosi, yang keempat distribusi. Di sini produk Samsung yang kita lihat sekarang udah banyak persaingan ya, Samsung antara Samsung, HTC, terus juga iPhone. Jadi di sini produk Samsung terus setiap bulannya itu selalu mengeluarkan model-model baru. Setiap bulan. Iya Bu, salah Bu. Enggak apa-apa. Iya pokoknya sebenarnya kurang lebih 1 bulan. Terus Karena aku ini saya dulu. iya komen dulu ini mereka. Yang sekiranya ya 1 sampai 3 bulan. Jadi perusahaan Samsung itu mengeluarkan produk terbaru dengan spesifikasi yang terbaru, fitur terbaru, dan RAM juga baru semua, pokoknya semua modelnya itu baru. Di sini juga harga. Jadi perusahaan Samsung itu mengeluarkan produk itu tidak sembarang dengan apa yang dijualnya. Maksudnya produk Samsung dengan fitur yang sedemikian rupa dengan apa model yang sedemikian rupa itu harganya juga yang sesuai modelnya juga. Jadi nggak mungkin Samsung mengeluarkan produk terbarunya itu dengan harga yang melebihi bentuk dari Samsung tersebut dan yang melebihi kualitas Samsung tersebut sesuai dengan kualitasnya. Dan di sini juga ada yang distribusinya. Udah banyak distribusi dari misal udah banyak di toko-toko ya Bu ya, kayak Swalayan, itu juga pasar-pasar elektronik. Nggak mungkin pasar saya. Ya, material juga nggak mungkin. Ya seperti itu. Distribusinya udah banyak menyebar ya, dari mulai Swalayan, toko-toko terkecil juga udah banyak di elektronik, dan juga di promosinya juga banyak sekarang, udah banyak bisnis online juga tersebar di mana-mana. Terus juga langsung datang ke, misalkan ada suatu promo, terus juga promo besar-besar ataupun Samsung mengeluarkan produk barunya, juga di situ kita bisa lihat apa promosinya, pasti ada kan di situ. Oke, next Mbak. Metode penelitiannya yaitu sebenarnya saya memakai metode kualitatif. Ini saya salah. Soalnya saya melakukan wawancara. Ini saya memakai metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu cara wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa teman tentang handphone Android merek Samsung yang dijawab langsung oleh mereka. Di sini saya ada pertanyaannya. Boleh Bu langsung? Di sini pertanyaannya yaitu saya mengambil sampel dari 3 teman saya, yaitu secara online inbox ke FB mereka, dan yang benar-benar memakai HP Samsung. Iya, di sini pertanyaan pertama saya yaitu dari umur berapa Anda memakai HP Android merek Samsung? Terus Android bukan Android. Iya. Benar. Android ya. Iya, maaf. Android. Iya. Android. Harus dibetulkan. Yang kedua pertanyaannya itu kenapa Anda lebih memilih HP Android merek Samsung daripada merek Android merek lainnya ya. Dan yang pertanyaan ketiga yaitu menurut Anda apa saja kelebihan HP Android merek Samsung itu. Dan yang keempat itu apa yang Anda sukai dari HP Android merek Samsung, bentuknya, aplikasinya, atau yang lainnya gitu. Dan yang kelima pertanyaannya, menurut Anda HP Android merek Samsung harganya terlalu mahal atau sangat terjangkau? Dari beberapa pertanyaan saya boleh langsung jawabannya atau Gak apa-apa langsung aja hasilnya. Di sini kan ada. Next slide. Tadi di sini. Jadi di sini data respondennya dari jenis kelamin, yang pertama, yang kedua umur, ketiga pekerjaan, keempat tempat tinggal.
cerdas, yang kelima pendidikan, dan keenam pendapatan. Di sini yang pertama itu jenis kelamin. Kebanyakan yang menggunakan HP Android merek Samsung itu Bukan yang dari kebanyakan yang diteliti ya, yang diteliti, yang maksudnya dari umur 18 tahun sampai umur 26. Di sini yang 3 orang itu yang saya teliti, yang saya tanggung jawab. Jenis kelaminnya semuanya perempuan. Iya. Dan pekerjaannya ada yang jadi guru, yang pertama, yang kedua dia kerja di perhotelan, dan yang ketiga itu pekerjaannya kebanyakan udah jadi. Yang pertama udah kan ada yang guru, perhotelan dan mahasiswi. Terus yang keempat itu tempat tinggal. Kebanyakan di perkotaan tempat tinggalnya. Yang ada juga satu teman saya di pedesaan, yang kedua terkata lah, udah masuk kota. Yang kelima pendidikannya itu dari udah kuliah semua, Bu. Jadi pendidikan terakhir. Dari berarti SMP sampai SMA. Iya. Dan yang keenam itu pendapatannya, sekiranya pendapatan dari 2 juta sampai berapa? 7 juta ya, Mbak Siti 7 juta. Ya kan tadi teliti ya. Kan Mbak juga sama. Iya 7 juta ya. Ya udah. Iya. 2 sama 7 juta udah. Udah, hasilnya? Hasilnya maksudnya Hasil wawancaranya gimana? ya berarti belum ditulis. Gimana hasilnya? Apa rata-rata dari sekarang itu? Rata-rata berarti yang kebanyakan itu tuh, Bu. Maksudnya hasil. Iya, hasil Tadi kan Hasil wawancara. wawancara dari teorinya Mbak Ayah tadi kan. Iya, kebanyakan yang menggunakan HP Samsung merek Android itu yaitu dari umur gitu tahu, Bu, atau bukan dari pertanyaannya Mbak kan tadi tanya kenapa kok milih Samsung, kenapa kok ini. Berarti belum ditulis. Nah itu kenapa dari hasil itu terus kembalikan lagi ke teori yang Mbak pakai. Mbak kan tadi kan pakai teori hierarki Maslow kan. Dan itu dari 3 orang itu kira-kira jawab mana? Misalnya Mbak Siti jawab buat yang ego, yang kedua jawab buat aktualisasi diri, yang ketiga juga jawab aktualisasi diri. Berarti kan bisa disimpulkan rata-rata mereka beli HP Samsung karena ingin untuk aktualisasi diri itu tadi. Kenapa? Misalnya ketika Mbak waktu wawancara ditanya, mereka kan juga jelaskan alasannya. Kira-kira kenapa kok buat aktualisasi diri? Emang bisa menunjukkan sesuatu kalau misalnya mereka pakai HP Samsung kayak gitu. Iya, jadi pertanyaan tadi hasilnya dari wawancara tadi ya, Bu ya. Kebanyakan mereka memilih memakai HP Android merek Samsung itu karena katanya harganya terjangkau. HP Samsung itu terus juga sangat kalau itu kualitasnya sangat baik dan terus juga sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Gitu. Jadi masuk kembali yang kemarin itu ya. Aku dari tadi di sini. Berarti apa tuh? Yang mana ya? Teorinya. Berarti bukan kayak ini, Bu, aktualisasi diri. Untuk biar kayak istilahnya kan Ikutin jadi orang kuliah sama kayak orang lain. Jadi kita tulis dulu hasilnya apa, terus kita sambungin sama teori yang kemarin. Jadi kan makanya saya bilang kan ditranskrip dulu. Dari transkrip itu kan bisa dilihat variabelnya apa yang bisa dikelompokkan yang sama. Jadi itu baru dianalisis kembali ke teori. Oke. Maaf. Ada lagi mau ditanyakan enggak? Terus Mbak, model penelitian kalau Mbak kayak gini, kalau di kita di bidang ilmu manajemen, kita ini anggapannya Mbak, kalau kayak gini motivasi mempengaruhi konflik, mempengaruhi promosi sama mempengaruhi distribusi. Kalau Mbak gambarnya kayak gitu, itu kita langsung pengennya kayak gitu. Oke, jadi kan karena Mbak kan sebenarnya cuma pengen tahu motivasinya aja, nggak perlu digambar kayak gitu, jadi cuma di penjelasan aja. Tapi kalau makanya
apalagi Mbak bilang ini adalah model penelitian. Nah kalau model penelitian kayak gini, ini berarti cara bacanya